Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Azam SMP ITQ Binaan Insani kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan baik semuanya ya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran hadis kita ya. Ini ada di pertemuan ke-6. Ini adalah melanjutkan hadis yang ke-19 ya. Kemarin sudah kita sampaikan setengah, kita ini lanjutkan untuk bagian keduanya ya. Bismillah ya, Ustadz bacakan. Anak-anak yang bawa buku bisa dibuka halaman yang ke-279 ya. Oke. Judulnya nih meminta pertolongan kepada Allah ya, anak-anak ya. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat aku berada di belakang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Faqala, kemudian Rasul bersabda. Maksudnya ini bisa jadi ya, memang waktu itu naik kendaraan bersama ya, gitu. Waktu itu siapa? Abdullah bin Abbas ini masih kecil ya. Ya gulam, Rasul bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anakku, ini u'allimuka kalimatin, ini engkau akan aku beritahu ya tentang beberapa kalimat ya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka ya. Jagalah Allah ya, niscaya dia akan niscaya ya, dia akan selalu berada di hadapanmu ya. Kemudian ihfadillah idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam ya, maaf, ini anak-anak kemarin sampai wa idza sta'anta fasta'in billah sudah saya jelaskan ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap kali sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami meminta menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan ya, sampai terakhirnya itu ya. Kita jelaskan sekarang kelanjutan hadisnya ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, walaupun semua umat, semua manusia, law ijtama'at ala ayyan fa'uka, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu ya, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, tidak akan mereka itu mampu memberi manfaat kecuali adalah yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi kalau manusia semuanya berkumpul ingin menolong kita misalnya dalam suatu hal, tidak akan bisa kecuali atas izin Allah yang atau qad katabahullahu laka, yang sudah ditetapkan kepada kita. Wa inijtama'u, dan kalaupun mereka itu berkumpul ala ayyaduruka bisyai'in ya, untuk membahayakanmu dengan sesuatu, maksudnya mencelakai kita gitu ya, lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahu alaika, mereka nih semua manusia tidak akan bisa mencelakaimu sampai ya kapanpun ya, kecuali memang kecelakaan itu qad katabahu laka, sudah ditulis untukmu ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kolam atau pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, yaitu lembaran telah kering ya. Maksudnya ini apa? Pena untuk menulis takdir sudah diangkat, dan ya tulisan qada qadar ini yang kemudian sudah
sudah kering ya, sudah tertuliskan ya. Kalau kita kembali kepada hadis ke 5 ya, kita kembali ke dulu pelajaran di hadis yang kelima, bahwasanya manusia itu, anak-anakku sekalian, sebelum penciptaannya ke dunia ya, itu sudah ditetapkan ya, setelah umur 4 bulan, yaitu 3 bulan, setelah 3 bulan ditiupkan ruh ya, kemudian di situ ditetapkan ya, wa yu'maru bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun ya. Ditetapkan rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian ditetapkan amalnya, dan juga bahagia atau sengsaranya itu sudah ditetapkan ya. Nah, kemudian ya, hadisun hasan sahih ya. Kita lanjutkan untuk ya, bahwasanya ini kita harus beriman, anak-anakku sekalian, kepada qada dan qadar ya, beriman ya tentang qada dan qadar ini. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya maksudnya qada itu dan qadar ya, qada itu adalah sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi apa yang barusan Ustadz ucapkan ini bagi Ustadz Abi memang kodoknya gitu ya. Dan qadar itu adalah sesuatu yang sudah Allah tulis ya di Lauhul Mahfuz, yang kemudian sudah tidak yang sudah ditentukan oleh Allah. Itulah ya qadar. Berarti mana? Qadar dulu baru kemudian qada. Ini ya tentang qadar, dan ini yang patut kita imani anak-anak ya. Pembahasan tentang qada ini memang tidak akan puas anak-anak ya, karena qada dan qadar ini termasuk hal gaib ya, yang Allah hanya memberitahu kecuali sedikit ya. Untuk qada dan qadar yang paling penting untuk kita lakukan adalah kita berusaha ya, kita rekat sabda Rasulullah ya, beramallah ya. Dan kita ini dengan qada qadar kita itu akan didekatkan dengan amalan kita ini ya, gitu. Kemudian anak-anakku sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid itu ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir ya. Ma asaba min musibatin, tidak ada bencana yang menimpa di ya fil ardi wala fi anfusikum, baik di bumi ini ataupun pada diri kalian, kecuali di dalam kitab yang sudah Allah tentukan ya, gitu. Inna dzalika 'alallahi yasir, hal itu mudah bagi Allah ya. Supaya apa? Kita nanti tidak terlalu bangga dengan apa yang kita miliki, dan kita juga tidak terlalu bersedih hati kalau sesuatu itu hilang dari kita ya, karena ya ini adalah ketentuan Allah gitu. Kita lanjutkan, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di depanmu. Maksudnya di depan, mendapati Allah depan kita itu apa anak-anak? Kayak kemarin yang kita sudah jelaskan ya, tindakan kita itu Allah tunjukkan gitu ya, Allah bimbing. Misalnya kita memilih 2 hal yang susah ya, mesti 2 hal itu ada yang buruk dan baik menurut Allah, maka kita ditunjukkan untuk melakukan hal yang memang lebih dekat kepada kebenaran ya, gitu. Misalnya kita bingung nih mau melanjutkan sekolah di mana. Jadi setelah dari Al-Azam nanti sekolah di mana nih ya, gitu. Apakah di negeri, apakah di pesantren tahfidz, pesantren bahasa, atau tidak sekolah ya, atau bekerja dan sebagainya ya, minta tolong kepada Allah ya, ihfadillah. Kalau kita makanya menjaga Allah ya, lakukan perintahnya ya, jauhi larangannya, Allah tunjukkan nanti yang terbaik ya, gitu ya. Oh, yang terbaik ke sini ya. Pilihan kita itu tepat ya, berdasarkan petunjuk Allah. Tapi kalau memang ya ahli maksiat ya, tidak pernah melakukan perintah Allah, larangannya selalu dilaksanakan ya, mau berharap
ya Allah ada di depannya, mau berharap ditunjukkan, ya susah ya gitu. Kecuali memang Allah berkehendak. Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddati, ya. Ta'arraf ilallah, ya, yaitu ingatlah Allah, ya, di saat engkau senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Jadi kita mengenal Allah di waktu yang lapang, maka Allah akan menolong kita, mengenal kita di waktu yang sempit. Maksudnya ini anak-anak, waktu lapang itu kita sedang tidak dalam terjepit masalah gitu ya. Lapang dari segi harta, ya, kita memiliki kecukupan harta. Atau lapang dalam segi waktu, kita punya banyak waktu, enggak dikejar-kejar tanggung jawab dan sebagainya, ya. Saat kita kondisi lapang, kita harus ingat mengenal Allah, ya. Kita lakukan amal-amalannya, ya. Kita jauhi larangan-larangannya. Niscaya di saat kita sempit nanti Allah juga akan mengenal kita, ya. Jadi kalau kita dikenal Allah, ya, kita diberi solusi-solusi, ya, gitu. Wah, di saat mungkin saat lapang dia sering sedekah, ya. Saat punya banyak harta memang, oh, ini harta uang hanya titipan Allah, saya sedekahkan, saya banyak sedekah. Nanti di saat kita tidak punya sama sekali, Allah gerakkan, ya. Allah gerakkan tangan-tangan orang lain, ya. Allah mudahkan, beri jalan keluar untuk mendapatkan rezeki itu, ya. Tapi kalau misalnya di saat lapang dia punya uang banyak, lupa, wah, ini poya-poya buat kemaksiatan dan sebagainya. Nah, di saat kita sempit, ya, di saat tidak ada makanan, misalnya seperti pada saat pandemi kayak gini, ya, mungkin kalau anak-anak, ya, misalnya membayangkan anak-anak sebagai orang tua yang jualan tidak laku, harus bayar kontrakan, harus bayar kendaraan cicilan, harus membeli susu untuk adik dan sebagainya, nggak ada, ya. Nah, pada saat kondisi seperti itu, ya, Allah pun akan mengenal, ya, memberi jalan keluarnya, ya. Oke. Wa'lam wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ya. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang luput darimu tidak akan menimpamu, ya, ya, tidak akan menimpamu, ya. Jadi sesuatu yang memang tidak Allah takdirkan untuk kita tidak akan sampai untuk menimpa kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa-apa yang akan menimpamu tidak akan bisa untuk liyukhti'aka, tidak akan bisa luput darimu. Ya, anak-anak sekalian, ini sering kita dapati, ya, mungkin, ya, kita, ya, sedang jalan gitu, ya, ada di bangunan ada batu yang jatuh, batu yang besar jatuhnya di depan kita, pas kita jalan blek, nggak kena sama kita. Itu adalah sesuatu yang memang tidak Allah takdirkan untuk mengenai kita, ya. Kita naik kendaraan, ya, kemudian qadarullah kita terpeleset jatuh, ya, ini mengenai kita, tidak akan kita bisa menghindari. Makanya kalaupun suatu saat, ya, sampai serempetan atau tabrakan dengan orang lain, ya, tidak perlu kita marah-marah sampai mencaci-caci, ya, kepada orang yang mungkin kita serempetan atau tabrakan gitu, ya, gitu, ya, karena memang kehendak Allah, ya, kita sampaikan dengan baik, ya, lain kali hati-hati mas dan sebagainya, ya. Mau marah-marah seperti apapun, sudah terjadi, ya, gitu, tidak akan ada gunanya. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwasanya nasra atau kemenangan atau pertolongan itu ma'as sabri, adalah bersama orang-orang yang sabar, ya. Jadi orang yang sabar, ya, itu dekat dengan pertolongan Allah, ya, gitu. Wa annal faraja ma'al karbi, ya, bahwasanya, ya, kelapangan itu bersama kesempitan, ya. Wa annal faraja ma'al karbi. Jadi orang yang dia mengalami, ya, kehidupan ini kan nggak mungkin lapang terus, maksudnya senang terus, nggak mungkin, ya, dan juga sempit terus, itu nggak mungkin, ya. Makanya kalau kita sudah merasa sempit, ya, sedang banyak permasalahan, sesungguhnya nanti itu ada kelapangan, ya.
Begitu juga saat ini berkecukupan, semuanya ada. Jangan lupa nanti suatu saat kita akan menghadapi yang namanya kesempitan, ya. Hidup seperti roda, ya, banyak berputar, ya. Makanya kita kalau pada tadi ya, saat kita lapang ingat Allah, tetap ingat Allah, jangan sampai kita lupa, ya. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu yusra, ada kemudahan, ya. Jadi anak-anak mesti sama, kita juga menghadapi dalam hal kehidupan ini, kadang ada kelapangan, ya, kadang ada kesempitan, kadang ada tadi kesulitan. Nah, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nggak mungkin kita hidup mudah terus, nggak mungkin. Sulit terus juga nggak. Kalau orang dia sudah menyelesaikan masalah yang sulit, maka baginya kalau permasalahan itu menimpanya, dia akan merasa hal itu mudah, ya. Nah, kayak kita sekolah anak-anak, ya, kita anak-anak sekolah dulu belum bisa perkalian sama pembagian, bisanya hanya tambah dan kurang aja, ya. Tapi kalau dia gigih tetap untuk berusaha menyelesaikan perkalian dan pembagian ini, setelah dia selesai, ya, dia menganggap perkalian sama pembagian ini mudah, ya, gitu. Karena ya seperti itulah, ya, semakin diuji oleh Allah, ya, dengan permasalahan, maka itu sebenarnya kita mau naik kelasnya, ya. Nah, kalau kita lolos, tetap beriman, tetap bertakwa, nanti setelah itu ada ujian lagi, kita sudah bisa melewatinya. Itulah sebuah kemudahan, gitu. Anak-anakku sekalian, demikian untuk pembahasan kita di hadis yang ke-19 ini, ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.